Jadi semenjak saya mendengarkan ini ya pembelajaran dari Pak Pam, saya juga tertarik untuk mengajarkan teknik leadership kepada para tim saya. Cuman masalahnya saya tidak punya latar belakang pendidikan, yaitu statistisi. Bagaimana menurut Pak Pam? Demikian, terima kasih. Keren banget pertanyaannya. Pak F, coba bagaimana mengajar menjadi leader meskipun kita belum pernah mendapatkan pendidikan formal sebagai leader. Silakan Pak F. Oke, saya mau menjawab dengan pakai topi seorang psikolog ini ya. Jadi begini Bu, yang penting dalam leadership adalah what I call emotional intelligence. Jadi kita tidak necessarily expert in a certain subject, tapi kita bisa in terms of soft skills, itu kita kalau kita menguasai itu, basically emotional intelligence adalah talking about self-awareness, self-management, kemudian social interaction, dan itu adalah kunci dari keberhasilan seseorang dalam karir, meskipun kemungkinan technicality-nya mungkin dia tidak terlalu expert. Nah, jadi yang penting adalah getting the team together, bagaimana caranya kita bisa memberikan guidance atau kepada mereka, dan itu tadi kemudian kita duduk bersama, dialog dan mendengarkan their point of views as well, sebelum kita kemudian nanti menjadi seorang leader yang ya di trust oleh anak buah kita gitu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Effendi. Saya sangat setuju Bu, leader itu bukan sebuah teori yang harus dipelajari, ya sesuatu yang harus dipraktekkan setiap hari. Dalam konsep manajemen kita mengenal 70-20-10, di mana pelajaran yang paling penting bukan dari buku, tapi learning by doing. Nah, jadi saya rasa Ibu yang sudah begitu punya passion dalam leadership ini ya bisa dengan sederhana sekali ya menerapkan apapun yang Ibu sudah lakukan dan bisa di-share. Sederhana saja. Contoh sederhana, mohon maaf. Saya tahu Ibu punya buku saya, yang kedua, Lead Differently. Itu kumpulan dari artikel pendek. Baca satu, setelah dibaca, di-share ke anak buahnya, diceritain, dan terutama begini Bu, seperti yang tadi saya diskusikan dengan Bu Novi. Teorinya jangan panjang-panjang, tapi langsung aja ke real life example dan bagaimana dilakukan. Nah itulah yang menurut saya jauh lebih penting. Bukan berarti kita harus punya S2 dan S3 leadership. Banyak orang belajar leadership dan tidak pernah sekolah, Bu. Dan itu ternyata that's the key of leadership. Because leadership lead by example, atau kalau kata Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Demikian. Terima kasih Bu Tina. Langkah apa yang harus diambil seorang leader jika pola kerjanya yang dirancang tidak diterima dengan baik oleh bawahan? Oke. Top leader kita harus menekankan agar target tercapai. Pertanyaan itu, Pak. Terima kasih banyak. Giliran dong ke Pak Effendi ya. Ayo Pak. Gajinya sama, diem aja. A great leader harus mempunyai advanced influencing skill, Mas Pam, saya kira. Jadi, how do you influence others itu penting banget, dan this is the job of a leader. So, saya kira tidak ada jalan lain kecuali dijelaskan, dikomunikasikan tujuan akhirnya apa, dan untuk itu harus langkah-langkah apa yang harus dicapai in the meantime. Saya tadi melanjutkan Mbak Novi tadi, saya kira bagus sekali bahwa there is no long term without the short term. Artinya apa? Kita harus tahu apa yang urgent dan important right now. That's what we have to do gitu loh. Untuk bisa mencapai dan sustain mencapai yang kemudian yang longer term. So that's one of the toughest thing that a leader should do, I guess. Try to influence and meyakinkan ya itu anak buahnya. Terima kasih. Keren banget. Leader itu adalah influencing skills. Contoh sederhana datang dari seorang tukang kayu atau handyman.
pada saat tukang kayu datang ke rumah kita untuk memecahkan masalah kita, dia akan bawa minimal 12 tool, gergaji, palu, tang, martil, dan lain sebagainya, obeng. To the right problem, to the right person, he will use the right tool. Jadi saya encourage kita semua untuk belajar influencing skills. Dan ternyata influencing tidak dimulai dengan ngomong, influencing dimulai dengan listen. Listen to the problem, listen to the person. Baru setelah itu kita solve problemnya dengan tools yang tepat. Bayangin kalau seorang tukang kayu ternyata hanya punya satu tool, palu. Kalau dia punyanya cuma palu, nanti semua kepala kayak paku, dipukulin semua. It doesn't solve the problem. Nah, solving itu, influencing itu bisa dengan menjual ide, bisa dengan bargaining, bisa dengan presentasi, bisa dengan data, bisa dengan melihat impact-nya kepada customer, bisa dengan menakut-nakuti. Kalau enggak kita nanti jadi kayak Kodak loh, bangkrut loh. What are we going to do misalnya. Nah, itulah influencing skill yang harus kita pelajari. Ingat, tukang kayu punya 12 skill, berarti kita harus minimal punya 12 tools, dan pada saat itu kita harus menginfluence with the right tool and with the right skills. Kira-kira begitu. Sebenarnya buat saya leaders itu tadi by the way Pam bilang menyebut tagline-nya perusahaan saya, listening and understanding. Ada pesan sponsor nih, besok harus traktir makan, modus. Oke, jadi leaders itu dimulai dari diri kita sendiri, how you lead yourself, sebelum kita bisa lead others, tapi mulai dari lingkungan yang terkecil dulu. Kalau saya mulai dari keluarga dulu, dan itu nanti ke keluarga yang kedua, dalam hal ini adalah di perusahaan tempat kita bekerja. Dan apapun yang kita lakukan, that will be your legacy, so be proud of that. Itu aja Pak Pam, thank you. Terima kasih. Dari saya cuman mau sharing bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, leadership is about balancing delivering today and preparing for tomorrow. Sayangnya dalam bisnis kita seringkali kita ini dibunuh oleh KPI yang harus di-achieve, dan ternyata kita lupa mempersiapkan masa depan. Nokia bilang, we did everything right, somehow we fail. KPI-nya semuanya tercapai, ternyata bangkrut karena ketidakbalance. Jadi saya encourage semuanya untuk mikir bagaimana menyeimbangkan today and tomorrow. Sudah saatnya kita mikir bukan hanya KPI, Key Performance Indicator, tetapi juga KDI, Key Development Indicator. Dan apa itu Key Development Indicator? Bagaimana kita develop our business, bagaimana kita develop our team, dan bagaimana kita develop ourselves. Terima kasih banyak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, Ibu Bapak, kita tutup. Banyak yang menunggu edisi berikutnya nih Pak Pam, Pak F, Bu Novi.